Aku selingkuh dengan suami orang dan akhirnya karma menimpaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mama kenapa diam? Suara kecil anakku memecah keheningan di malam itu. Ia sudah setengah terlelap, memeluk boneka kesayangannya di atas tempat tidur. Aku tersentak, menatap wajah mungilnya yang begitu polos. Tidak apa-apa sayang, Mama hanya berpikir. Mikirin apa, Ma? Tentang Papa. Anakku menggeliat, mencoba mendapatkan jawaban dari mataku. Aku hanya tersenyum samar, meskipun hatiku terasa berat. Mama gak apa-apa, Nak. Di sebelah anakku, suamiku terlelap dengan damai. Wajahnya yang tenang, seolah tidak pernah mengkhawatirkan apapun. Selalu membuatku merasa semakin bersalah. Bagaimana bisa suamiku yang begitu mempercayaiku, begitu mencintaiku, sementara aku membawa luka yang terlalu dalam. Namun di dalam hatiku, ada ribuan kata yang tertahan. Setiap manusia memiliki rahasia, dan sebagian dari rahasia itu terlalu kelam untuk diungkapkan kepada siapapun. Ada rahasia yang tertanam begitu dalam di hatiku, seperti sebuah luka yang tak pernah sembuh, yang menyisakan rasa bersalah dan penyesalan. Malam ini ketika aku memandang ke arah suamiku dan anakku yang sedang tertidur lelap, ada dorongan yang kuat dalam hatiku untuk berteriak, mengaku dan meminta maaf. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokanku, tertahan oleh rasa takut dan rasa malu. Aku takut bagaimana suamiku akan memandangku setelah ini. Bagaimana wajah anakku yang polos akan berubah saat ia tahu apa yang telah aku lakukan. Suamiku adalah pria yang baik, sabar dan penuh kasih. Namun ada satu hal yang selalu membuatku merasa ada yang kurang. Dalam rumah tangga kami, keintiman fisik seakan menjadi rutinitas kosong tanpa gairah. Aku tidak pernah berani membicarakan ini dengannya. Aku hanya terdiam dan berpura-pura menerima semuanya. Sampai Dika datang dalam hidupku, membawa badai yang membakar hatiku dan menghancurkan segala yang kuanggap sakral dalam pernikahanku. Aku memejamkan mataku, mencoba menahan semua perasaan yang berkecamuk. Dika, pria yang menjadi pelarianku, memberikan sesuatu yang selama ini tak pernah kurasakan bersama suamiku. Tapi di balik setiap keintiman yang kubagi dengan Dika, ada luka dalam hatiku yang semakin menganga, dosa yang semakin kian menghimpit, dan rahasia kelam yang suatu saat akan menghancurkan semuanya. Aku menarik nafas panjang, menatap malam yang semakin sunyi. Di dalam gelap, aku hanya berharap suatu saat aku bisa mengungkapkan semuanya, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Sebut saja namaku Ana. Tahun 2019 menjadi titik awal dari segalanya. Saat itu aku bekerja di sebuah perusahaan kecil yang terletak di bidang perdagangan hasil pertanian. Perusahaan kami tergabung dengan sebuah firma hukum. Dan di sanalah aku pertama kali bertemu dengan Dika. Awalnya dia tidak terlalu menarik perhatianku, karena Dika pengacara muda yang terlalu serius dan terkesan formal. Namun seiring berjalannya waktu, pandanganku mulai berubah. Saat itu, Dika sering terlihat sibuk di balik tumpukan berkas. Kami jarang berinteraksi kecuali saat ada urusan kantor. Tapi semakin sering bertemu, aku mulai merasakan kenyamanan saat berbicara dengannya. Ada kehangatan yang tersembunyi di balik sikap formalnya, dan itu membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Pada suatu hari, kami terlibat dalam proyek kerja bersama. Interaksi kami yang awalnya profesional, perlahan berubah menjadi lebih pribadi. Di tengah diskusi tentang kontrak, tiba-tiba Dika mulai berbicara tentang istrinya yang mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Ana, kamu tahu nggak, istriku sudah lama berubah sejak kecelakaan itu.
kata Dika dengan nada pelan. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Namun dalam hatiku, ada simpati yang tumbuh untuknya. Sejak percakapan singkat itu, hubungan kami pun semakin dekat. Kami sering bertukar cerita, baik tentang pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Dika menjadi seseorang yang bisa kucurahkan banyak hal, yang bahkan tak pernah kubicarakan dengan orang lain. Seringkali, dia juga berbagi kesedihannya, tentang bagaimana pernikahannya semakin terasa hampa. Seiring waktu, percakapan kami semakin jarang tentang pekerjaan. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi yang tak tersampaikan, dan luka-luka yang tersembunyi di dalam hati. Aku tidak pernah menyangka, dari percakapan-percakapan singkat itu akan muncul sesuatu yang lebih dalam. Aku mulai memikirkan Dika lebih dari seharusnya. Ada rasa bersalah yang muncul setiap kali aku pulang ke rumah dan melihat suamiku serta anak kami. Mereka adalah duniaku. Namun kehadiran Dika membuatku merasa ada sesuatu yang telah hilang dalam pernikahanku. Setiap kali aku bertemu dengan Dika di kantor, perasaan itu semakin kuat. Meski aku tahu ini salah, pertanyaan-pertanyaan besar mulai muncul di kepalaku. Apa yang sebenarnya aku inginkan dari hubungan ini? Awalnya, aku mengira hubunganku dengan Dika hanyalah persahabatan biasa. Kami berbagi cerita tentang kehidupan, memberi nasihat satu sama lain, dan seringkali tertawa bersama. Tapi perlahan, ada perubahan dalam dinamika hubungan kami. Percakapan yang dulu terasa ringan dan penuh tawa, mulai dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucap. Aku mulai menyadari bahwa aku menikmati perhatiannya lebih dari yang seharusnya. Suatu hari, ketika kami makan siang bersama di kafe dekat kantor, Dika membuka diri lebih jauh tentang pernikahannya. Dika menceritakan tentang kondisi istrinya pasca kecelakaan yang dialami 3 tahun yang lalu. Diakibatkan kecelakaan tersebut, membuat salah satu syaraf yang berhubungan dengan daerah V mengalami kerusakan. Karena hal itulah, istri Dika tidak lagi dapat merasakan kenikmatan ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Di balik suaranya, aku bisa merasakan keputusasaan yang mendalam. Ada luka yang ia coba sembunyikan, tapi tatapan matanya yang kosong berkata lebih dari sekedar kata-kata. Mendengar ceritanya, ada bagian dalam diriku yang merasa kami berbagi kesedihan yang sama. Rumah tanggaku sendiri tak lagi terasa hangat seperti dulu. Aku mencintai suamiku, tapi di sisi lain, ada kekosongan yang tak terisi. Mungkin itulah yang membuatku merasa semakin dekat dengan Dika. Seolah kami berdua berada di perahu yang sama, hanyut dalam arus kehidupan yang sulit dipahami oleh orang lain. Namun beberapa bulan setelah hubungan kami semuanya berakhir, aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku. Keputusan itu kulakukan agar bisa menjauh dari segala bentuk godaan, termasuk dari Dika. Rasanya seperti pilihan terbaik saat itu. Meskipun aku tidak sepenuhnya yakin apakah aku benar-benar siap untuk meninggalkan semua kenangan itu. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Aku menjalani hari-hariku seperti biasanya. Bangun pagi, mengurus anak, dan menjalankan rutinitas rumah tangga. Tidak ada yang terasa aneh. Namun 1 minggu kemudian, perasaan hampa mulai merayap di dalam diriku. Ada sesuatu yang telah hilang. Hidupku terasa sepi tanpa mendengar suara Dika, tanpa pesan-pesan singkat darinya, dan tanpa percakapan yang bisa kami lakukan. Setiap kali aku memandang ponselku, ada harapan samar bahwa ia akan mengirim pesan. Tapi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini semua hanyalah bagian dari proses penyembuhan. Aku harus bisa melupakan Dika. Namun seperti takdir yang mempermainkan, suatu hari saat aku baru saja teringat padanya, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Dika muncul di layar.
dan hatiku berdebar saat membacanya. "Aku kangen kamu, Ana," tulisnya. Aku terdiam, berusaha menahan diri untuk tidak terbawa perasaan. Aku tahu Dika sering bercanda, dan mungkin saja ini hanya salah satu leluconnya. Namun ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat hatiku bergetar. Meskipun aku tidak langsung merespon serius, perasaan itu kembali hadir. Dari situ kami mulai berkomunikasi lagi. Awalnya hanya obrolan ringan tentang hal-hal yang tak penting. Namun seiring berjalannya waktu, obrolan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Kami berbicara tentang kehidupan, tentang apa yang kami rasakan, dan akhirnya tentang keinginan yang selama ini kami simpan. Entah kapan atau bagaimana awalnya, kami berdua sepakat untuk saling menghubungi lebih sering. Pujian-pujian kecil yang dulunya hanya candaan, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih menggoda. Kami saling menggoda lewat pesan, memainkan fantasi yang seharusnya tidak pernah kami bayangkan. Pada titik itu, semuanya telah melampaui batas. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tetapi ada bagian dari diriku yang tidak bisa kuhentikan. Setiap kali ponselku bergetar dan nama Dika muncul, ada perasaan kecanduan yang sulit dijelaskan. Kami mulai terlibat dalam percakapan yang semakin intim. Bahkan sering berfantasi lewat pesan singkat. Kami saling merangsang lewat kata-kata, membayangkan seolah-olah kami benar-benar bersama. Pada puncaknya, kami bahkan tanpa malu saling mengirim foto yang seharusnya tidak pernah kami bagikan. Foto-foto vulgar yang memperlihatkan sisi dari kami yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Setiap kali mengirimkan foto itu, ada rasa bersalah yang langsung menyerang. Tetapi keinginan itu terus mendorongku untuk melakukannya lagi dan lagi. Setiap percakapan, setiap pesan, hanya membuatku semakin tenggelam dalam jurang dosa ini. Suatu malam saat suamiku dan anak kami sedang tidur, aku dan Dika berbicara di telepon. Suaranya rendah dan penuh dengan hasrat yang tak terucap. Aku bisa merasakan ketertarikan itu semakin kuat. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menyentuh sisi kedalamanku yang sudah lama terkubur. Aku tahu aku sudah bermain dengan api. Perasaan bersalah selalu menghantui setiap kali aku melihat suamiku dan anakku. Mereka tak pantas mendapatkan ini semua. Pengkhianatan dari seorang istri dan ibu yang seharusnya menjadi keutuhan keluarga. Tetapi godaan itu terlalu besar. Hubungan dengan Dika memberiku rasa yang tak pernah kurasakan lagi dalam pernikahanku. Gairah, perhatian, dan perasaan dibutuhkan. Aku berdiri di antara dua dunia yang saling bertabrakan. Satu sisi adalah kehidupan yang sudah kukenal, dengan suamiku dan anak kami. Tapi di sisi lain, ada dunia yang penuh gairah dan godaan yang ditawarkan oleh Dika. Aku tahu, satu langkah saja bisa menghancurkan semuanya. Namun setiap kali aku berusaha menarik diriku, daya tarik itu semakin kuat. Hingga akhirnya, aku menyadari bahwa jalan ini tak lagi bisa ditinggalkan dengan mudah. Aku sedang berjalan di jalan terjal menuju kehancuran. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk berhenti. Aku masih ingat tanggal 29 Desember 2019 adalah hari yang selalu terukir dalam ingatanku. Hari itu seharusnya tidak istimewa. Aku tidak pernah merencanakan apa yang akan terjadi. Tidak pernah terbayangkan bahwa satu langkah menuju rumah Dika akan mengubah segalanya. Tetapi seperti banyak keputusan besar dalam hidup, kejadian ini datang tanpa peringatan. Dika tinggal hanya dengan istri dan anaknya. Istrinya seorang guru SD yang sedang mengajar. Sementara anak mereka yang berusia 8 tahun juga sedang berada di sekolah. Hari itu rumahnya sepi. Hanya Dika yang ada di sana. Tidak ada yang spesial dalam pikiranku saat aku memutuskan untuk ke rumahnya. Aku bahkan tidak membawa apa-apa, hanya membawa diriku sendiri dan segala penasaran yang selama ini terpendam. Aku duduk di ruang tamu, melihat-lihat sekeliling. Rumahnya sederhana,
hangat, penuh foto keluarga di dinding, dan ada potret Dika dengan senyum lembutnya. Istrinya memeluk anak mereka dengan penuh kasih sayang. Di sana duduk di sofa yang nyaman. Aku mulai merasa canggung, tapi ketika Dika keluar dari kamarnya dan duduk di hadapanku, semua kecanggungan itu seolah menghilang. Kami mulai mengobrol, awalnya hanya tentang hal-hal kecil. Kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan rencana akhir tahun. Namun percakapan kami dengan cepat berubah. Dari caranya berdiri dan berjalan, kulihat Dika begitu gelisah. Dika berdiri di dekatku, begitu dekatnya tapi tidak ada yang dia lakukan. Hanya saja dari deru nafasnya yang memburu. Aku bisa menebak apa yang sedang terjadi padanya. Aku bertanya, "Kenapa kau dekati aku? Pingin meluk ya?" Dika tersenyum kecil sambil menjawab, "Sepertinya ada yang ingin dipeluk juga karena udaranya begitu dingin." Aku menjawab, "Tahu aja kalau aku lagi kedinginan." Tanpa kuduga, Dika langsung beraksi dengan ucapanku. Di pagi yang dingin itu aku bergetar dan larut dalam cumbuan Dika. Aku tidak mampu berpikir, aku mengikuti naluri hewani dalam diriku yang bergejolak. Dan begitulah untuk pertama kalinya kami melakukan hubungan terlarang itu. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa api di dalam diriku yang selama ini begitu gersang membakar diriku. Karena air yang tersedia tidak cukup hebat untuk meluluhkan kobaran yang menggelora, akhirnya padam oleh Dika. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami melintasi batas yang tidak seharusnya dilewati. Bukan sekedar pertemuan fisik, tetapi lebih dari itu. Itu adalah pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka, yang sama-sama merindukan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang selama ini mereka miliki. Kami tidak perlu berkata-kata, tubuh kami berbicara lebih jelas daripada kata-kata manapun. Setelah kejadian itu, ada momen keheningan yang panjang. Aku duduk, melihat ke arah Dika yang masih terbaring. Dan di sanalah, aku merasakan segalanya berubah. Bukan hanya hubungan kami yang telah bergeser, tetapi juga bagaimana aku memandang diriku sendiri. Aku bukan lagi seorang istri yang setia. Bukan lagi ibu yang hanya memikirkan kebahagiaan keluarganya. Pada saat itu, aku tahu bahwa aku telah memulai sebuah perjalanan yang mungkin akan berakhir dalam kehancuran. Aku tahu ini memang sebuah dosa, tetapi kami menganggap sebagai jalan rezeki karena kami dipertemukan dengan keadaan yang saling melengkapi satu sama lain. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat, meskipun terjadi pasang surut, tapi tidak mengurangi ketertarikan dan keinginan kami untuk melakukannya lagi. Dalam kurun waktu 5 bulan, kami telah melakukannya sebanyak 8 kali. Bahkan aku masih ingat setiap tanggal saat kami menikmati semuanya. Perselingkuhan yang kulakukan sangat rapi, kusembunyikan tanpa bisa dicurigai oleh orang lain. Aku tahu ini salah. Aku tahu pada suatu titik, semuanya akan runtuh. Tetapi pada saat itu, aku tidak peduli. Setiap kali kami bersama, rasa bersalah yang sesekali muncul dengan cepat tenggelam oleh gairah dan keinginan untuk melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Hidupku terbagi menjadi 2. Satu bagian adalah peranku sebagai istri dan ibu di rumah, dan satu lagi adalah kebebasan yang kutemukan dalam pelukan Dika. Tapi setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan aku tahu, pada akhirnya, kenyataan akan menghantam keras. Namun sampai pada saat itu tiba, aku memilih untuk tetap melangkah dalam jalan yang sudah kupilih ini. Semua kebahagiaan semu itu tidak berlangsung lama. Aku tidak pernah menyangka bahwa waktu kami bersama akan berakhir secepat itu. Dika yang selama ini menjadi tempatku melarikan diri, akhirnya memutuskan untuk kembali pada istrinya. Ia mengatakan bahwa istrinya telah pulih setelah menjalani operasi pemulihan. Dan ia merasa bahwa sudah waktunya untuk memperbaiki pernikahan mereka. Kata-katanya tegas namun penuh penyesalan. Ia berbicara seolah-olah hubungan kami hanyalah fase yang harus dilalui. Sebuah kesalahan yang harus segera dilupakan.
Saat mendengar keputusannya, hatiku terasa hancur. Namun aku tidak bisa menentangnya. Di kedalaman hati, aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Dika kembali pada istrinya, kembali pada keluarganya. Dan aku terpaksa kembali pada kehidupanku yang hampa. Berpura-pura bahwa semua yang telah terjadi di antara kami tidak pernah ada. Kehidupanku setelah Dika pergi terasa seperti berjalan di atas sisa-sisa kaca. Setiap langkah yang kuambil terasa tajam dan menyakitkan. Aku berusaha keras untuk menerima suamiku apa adanya, seolah mencoba menebus kesalahanku dengan menjadi istri yang lebih baik. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Luka yang telah kubuat tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali aku memandang wajah suamiku, rasa bersalah itu menghantamku tanpa ampun. Matanya penuh dengan cinta dan kepercayaan, membuatku merasa seperti monster yang menyembunyikan kebohongan besar. Aku sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, memikirkan kesalahanku. Suamiku tidur di sampingku dengan damai, tidak menyadari betapa hancurnya hatiku. Kadang-kadang aku berpikir untuk mengakuinya, untuk mengatakan kepadanya tentang apa yang telah aku lakukan. Namun rasa takut selalu menghentikanku. Aku takut bagaimana ia akan bereaksi. Akankah ia memaafkanku? Atau akan mengusirku dari hidupnya selamanya? Tidak ada yang lebih menyesalkan daripada hidup dengan rahasia yang begitu besar. Aku menjalani hari-hariku seperti boneka, menunaikan tugas sebagai istri dan ibu dengan senyum yang dipaksakan. Di depan suamiku, aku berusaha nampak bahagia, seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi di dalam, aku mati perlahan-lahan. Setiap kali aku menyentuhnya, setiap kali ia mendekatiku, ingatan tentang Dika kembali menguasai pikiranku. Aku terjebak dalam perasaan bersalah yang tak berujung, seolah-olah aku tidak pernah bisa benar-benar melarikan diri dari dosa-dosa itu. Semakin lama, semakin sulit bagiku untuk menatap suamiku. Aku tahu di balik senyumanku yang tenang, ada sesuatu yang gelap yang selalu menemaniku. Setiap pelukan yang kuberikan padanya terasa dingin. Setiap kata cinta yang kuucapkan terasa kosong. Bagaimana aku bisa mencintainya dengan tulus jika di dalam hatiku masih ada bayangan Dika? Waktu berlalu, tapi rasa bersalah itu tidak pernah pergi. Aku mencoba menebus dosaku dengan menjadi ibu yang lebih perhatian pada anakku. Tetapi bahkan di sana, aku merasa gagal. Bagaimana aku bisa mendidik anakku dengan baik jika aku sendiri hidup dalam kepalsuan? Setiap kali aku melihat wajah polos anakku, aku merasa seolah-olah ia akan tahu suatu hari nanti bahwa ibunya bukanlah orang yang sempurna seperti yang ia kira. Dan kemudian muncul ketakutan yang lebih besar, bahwa suatu hari nanti semua ini akan terungkap. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku takut bahwa rahasia ini tidak akan selamanya terkubur. Dunia memiliki cara yang aneh untuk menyikapi kebohongan, dan aku merasa waktu itu semakin dekat. Mungkin seseorang akan melihat kami, mungkin Dika akan berbicara tanpa senjata, atau mungkin suamiku akan mulai curiga. Ketakutan itu terus menghantuiku, membuat hidupku dalam bayangan bencana yang tak terhindarkan. Aku sering bertanya-tanya, apakah aku memiliki keberanian untuk mengakui? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku segera menyingkirkannya. Aku tidak bisa. Aku takut suamiku akan meninggalkanku. Aku takut anakku akan membenciku. Dan aku takut hidupku yang telah hancur ini akan semakin runtuh. Penyesalan selalu datang terlambat. Kini aku terjebak dalam rasa bersalah yang tak pernah usai. Menjalani hari-hariku dengan penuh ketakutan dan kebohongan. Dan meskipun aku ingin melupakan semuanya, aku tahu bahwa dosa ini akan terus menghantuiku, seperti bayangan gelap yang tidak akan pernah hilang. Tahun demi tahun berlalu, dan aku terus menjalani hidupku dalam bayang-bayang dosa. Hubunganku dengan suamiku semakin renggang, dan ia mulai menyadari perubahan dalam diriku, meskipun ia tidak pernah menanyakannya secara langsung.
Wajahnya yang dulu penuh dengan kasih sayang, kini sering tampak murung. Seolah-olah ia tahu ada sesuatu yang salah, namun tak berani mengungkapkannya. Suatu hari, aku tidak lagi bisa menahan beban ini. Rasa bersalah yang selama ini kubiarkan menggerogoti batinku, akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu ketika anak kami sudah tertidur, aku memutuskan untuk berbicara. Kami duduk di ruang tamu. Dalam keheningan yang terasa begitu berat, aku memandang suamiku yang duduk di seberangku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Aku tahu ini adalah saatnya. Aku punya sesuatu yang harus aku katakan. Bisikku, suaraku bergetar. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku yang mulai mengalir di pipiku. Aku telah menyakitimu dengan cara yang paling buruk. Suamiku terdiam, tetapi ia menatapku dengan tatapan yang penuh tanda tanya dan kesakitan yang tertahan. Ia tidak berkata apa-apa, seolah memberikan ruang bagiku untuk melanjutkannya. Dadaku terasa sesak, dan kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk hatiku saat aku mengucapkannya. Aku telah selingkuh, kataku akhirnya. Kata-kata itu keluar dengan begitu cepat, tetapi menyisakan kehancuran di antara kami. Waktu seolah berhenti, dan aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang semakin cepat. Ia menatapku dengan mata yang tak lagi bisa menyembunyikan kekecewaan. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi rasa sakit yang mendalam. Tangannya yang dulu hangat kini mengepal erat di atas meja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat suamiku sepenuhnya hancur karena aku. Sejak kapan? Suaranya terdengar pelan namun tegas. Aku terisak, merasa tak berdaya menghadapi tatapan dinginnya. Sejak 2 tahun yang lalu, jawabku dengan terisak. Tapi itu sudah takdir, aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesal. Namun penyesalan tidak bisa menghapus dosa yang telah aku lakukan. Aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa pengakuanku telah menghancurkan kepercayaannya. Hening menyelimuti ruangan, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua ini. Ia tidak berteriak, tidak memarahiku. Ia hanya diam, bangkit dari tempat duduknya, dan tanpa berkata apa-apa, ia berjalan keluar dari rumah. Pintu menutup pelan di belakangnya, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. Aku menangis sendirian di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kehancuran sepenuhnya. Rasa bersalah itu kini tak lagi hanya menghantuiku, tetapi benar-benar menghancurkan segala sesuatu yang pernah aku miliki. Rumah ini, keluargaku, semuanya terasa begitu jauh sekarang. Hari-hari berlalu, dan suamiku tidak pernah kembali. Ia mengambil waktu untuk berpikir, atau mungkin untuk melupakan. Aku tidak pernah tahu pasti. Aku mencoba menghubunginya, tetapi ia tidak membalas pesanku. Hatiku terasa hancur setiap kali aku melihat wajah anakku yang mulai bertanya-tanya mengapa ayahnya tidak pernah pulang. Pada akhirnya, aku sadar bahwa dosa ini tidak hanya menghancurkan hidupku, tetapi juga hidup mereka yang aku cintai. Penyesalan ini mungkin datang terlambat, tetapi aku tahu bahwa aku harus hidup dengan konsekuensinya. Suamiku akhirnya kembali ke rumah, tetapi tidak untuk bersamaku. Ia datang untuk memberitahuku bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Kami bercerai dengan damai, tanpa kebencian atau dendam. Aku tahu bahwa aku tidak bisa berharap lebih dari itu. Suamiku berhak atas kebebasannya, dan aku harus menerima bahwa ini adalah hasil dari perbuatanku. Setelah perceraian kami, aku menjalani hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Aku berusaha untuk menjadi ibu yang baik bagi anak kami, meskipun ada kekosongan yang tak pernah bisa kuisi. Dika, ia sudah lama pergi dari hidupku, membawa semua kenangan buruk yang tak ingin kuingat lagi. Pada akhirnya, aku sadar bahwa hidup adalah tentang pilihan. Pilihanku yang salah telah menghancurkan banyak hal.
dan penyesalan itu akan selalu menjadi bagian dari diriku. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam penyesalan. Aku harus bangkit, meskipun dengan hati yang penuh luka, dan mencoba menemukan arti baru dalam hidupku.